Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali seperti biasa dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Hari ini edisi spesial, edisi 188. Tema yang saya bawakan adalah adab dalam bertosanaji versus yoni atau tuah. Sekaligus saya akan review dua pusaka saya 8818 dan 8825. Tepat tayangan ini dibuat di akhir tahun 2003, tentunya untuk menyambut tahun 2004, sekaligus sebagai review Tosanaji selama ini di tahun 2003. Ketika kita bicara tentang adab itu adalah tata krama, bisa sopan santun, bisa juga budi pekerti. Sementara kalau yoni itu lebih terkait dengan tuah, bisa juga kekuatan energi yang tergandung dalam Tosanaji tadi. Namun ketika kita bicara yoni atau tuah ini, tidak lain tidak bukan selalu terkait dengan ilmu tajak. Karena di dalam suatu ilmu tajak atau ilmu filosofi tentang Tosanaji, di dalam Tosanaji itu isinya cuma simbol, doa, dan harapan. Kalau kita ingin melihat tentang masalah adab, ada beberapa ungkapan yang sering berkembang di dunia Tosanaji yang barangkali kita bisa ambil manfaatnya. Yang pertama itu adalah banyak yang mengungkapkan keris itu jangan hanya sekedar dilihat saja, namun bacalah maknanya. Keris juga jangan hanya sekedar dianalisa, namun silahkan dirasa. Di dalam ungkapan ini mensiratkan bahwa ketika kita bicara tentang masalah Tosanaji, sebenarnya tentang ilmu olah rasa. Termasuk imbauan dari banyak orang-orang sepuh kita untuk kita senantiasa terus untuk belajar Tosanaji, namun bukan untuk menjadi ahli Tosanaji, hanya untuk meningkatkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada Tosanaji. Sehingga dengan memiliki Tosanaji, segala tingkah laku kita berubah, diatur oleh kaidah-kaidah adiluhung yang terkandung dalam Tosanaji, yang diharapkan akhir cerita ego kita semakin turun. Jadi dari dua ungkapan ini sebenarnya tergambar sesuatu kesimpulan, bermain Tosanaji itu adalah permainan olah rasa yang tujuan akhirnya untuk menurunkan ego pribadi kita. Jadi semuanya akan nampak indah kalau kita lihat dari perspektif tajak. Karena kita sama-sama tahu tajak adalah ilmu tahap kedua. Tahap pertamanya adalah ilmu tanting. Namun justru di ilmu yang pertama tanting ini akan timbul banyak masalah. Karena secara tanting kita melihat keris sebagai benda seni. Pertanyaannya selalu nggak akan ada selesainya. Ini pusaka ori atau keris palsu. Itu selalu akan mengikuti sesuatu perkembangan Tosanaji tadi. Mungkin sedikit cerita tentang masalah review saya yang pertama, nomor 8818. Keris dengan sandangan Madura, tentunya ini adalah keris Madura. Keris 8818 itu adalah jelas secara dapur brojol, panjangnya 29,2. Secara pamor itu kita lihat adalah yang kita sebut dengan Satrio Pinayungan. Kalau secara tenting, ini sebenarnya hampir termahal. Sudah dibayarkan. Namun orang tersebut membatalkan karena ternyata ada 5 orang
teman dekat dia yang memberikan testimoni bahwa ini keris baru. Sampai akhirnya saya tergerak ingin membuat jajak pendapat di FB, di wall saya. Akhirnya ada 147 orang yang berpartisipasi. Hanya 1 orang yang mengatakan keris ini baru. Saya hormati. 3 orang menyatakan keris ini sepuh, namun pamornya adalah tambahan baru. Saya juga hormati. Namun 143 menyatakan ini adalah keris sepuh. Jadi sampai kapanpun kalau kita bicara tentang masalah ilmu tanting atau ilmu tahap pertama, tidak pernah akan ada semacam suatu kesamaan dalam dunia Tosanaji ini. Tidak masalah. Namun disitulah letak masalah dari Tosanaji selalu berkumandang, saudara. Padahal kalau secara tajak kelihatannya menjadi sangat luar biasa. Brojol adalah untuk memudahkan segala yang diikhtiarkan. Ketika kita bicara tentang masalah Satrio Pinayungan adalah perlindungan dari Tuhan yang seutuhnya. Sehingga di sini memberikan semacam satu dasar filosofis secara makna doa dan harapan yang terkandung dalam pusaka ini adalah untuk memberikan kemudahan kita untuk meraih apa yang kita sedang ikhtiarkan, karena Tuhan senantiasa selalu melindungi kita. Indah bukan ketika kita lihat dari sisi ilmu tajak. Kalau Anda yang belum sempat ikut jajak pendapat pada FB wall saya, silahkan Anda melihat di web, karena keris ini sudah saya masukkan di website nomor 8818. Jadi, kalau kita kaitkan dengan tema kita sekarang ini, yaitu adab bertosanaji versus yoni atau tua, kita harus senantiasa dalam bertosanaji itu, adab itu kita junjung tinggi. Karena kalau kita percaya pada filosofi Tosanaji, dengan adab kita junjung tinggi, secara yoni maupun tuah keris itu juga akan terjaga tetap tinggi. Itu semua berpulang pada diri kita dalam bagaimana memperlakukan keris ini. Katakanlah pada saat awal-awal pertanyaan ada orang suka mengatakan keris itu disinengker, sinengker. Apakah itu kata-kata kemarin sore yang baru keluar? Apakah itu kalimat-kalimat yang sudah ada, kata-kata yang sudah ada sejak dulu? Kalau menurut saya sejak dulu sudah ada pemahaman sinengker itu, yaitu dengan tetap menjaga kerahasiaan serta kesakralan dari Tosanaji itu. Karena Tosanaji dianggap sebagai suatu benda personal yang sangat terkait dengan spiritual. Bahkan dalam konsep sinengker, orang itu jangan sampai kerisnya diketahui. Bahkan banyak keris-keris sepuh yang gonjonya harus diganti gonjo wulung, demi agar tersinengkernya keris itu tidak mudah ketebak atau dilihat orang. Isu seputar tentang Tosanaji adalah yang terkait dengan yang kita sebut selanjutnya, katanya budaya orang kita mencatat itu rendah. Sebenarnya pemahaman tentang masalah catatan, orang kita itu sudah paham tentang bahasa Wonocoroko. Bahkan sebelumnya adalah Pahlawa, Sangserkerta dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan yang kita sebut dia itu mencatatnya males atau rendah. Itu memang disengaja. Karena saya sendiri sekarang sudah 57. Pada umur 10 dulu saya sempat dipelihara oleh seseorang yang katakanlah sesepuh lah di tempat itu. Sempat saya diajarkan beberapa tentang ilmu-ilmu, ya bisa dibilang ilmu kejawen. Suatu ketika banyak rapal yang bernuansakan ilmu Jawa, tutur kata Jawa yang panjang-panjang. Suatu ketika saya tanya, wah, bagaimana caranya menghafalkan tutur Jawa rapal yang panjang seperti itu? Bolehkah saya tulis? Beliau menjawab, oh, itu tidak boleh ditulis. Rapal itu akan menjadi milikmu otomatis kalau kamu bisa menghafalkan tanpa harus menulis.
Karena kalau kamu tulis, itu tidak akan menjadi milikmu selamanya. Jadi menurut saya, sinengkeran tentang keris di masa lalu itu memang sangat penting guna untuk mempertahankan yoni, dan bahkan kalaupun diperlihatkan kepada orang dekat dalam rangka sesuatu kebaikan. Dan biasanya ilmu tentang Tosanaji menurunkan berdasarkan ucap atau tutur kata bahasa dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi, bukannya kita nggak bisa mencatat, tetapi memang sengaja tidak dicatat karena sekali lagi keris adalah suatu benda seni sekaligus sebagai benda personal, ada unsur spiritualnya. Mari kita coba buktikan bagaimana kita melihat suatu keris kalau dari sisi ilmu tajek akan lebih indah. Ini keris nomor 8825. Ketika ngelihat ada satu keris nogo, lehernya turun ke bawah sebagai gandek dan di gonjo hilang. Ini kita sebut sebagai nogo keras, bukan nogo keras. Nogo keras tapi looknya 3, nogo keras jangkung, seperti itulah ceritanya. Ini di nomor 8825. Waswutah saya sebut tangguh Mojopahit akhir. Tapi kenapa saya tuliskan demikian? Itulah secara tanting. Kalau saya ngomong ini keris Mojopahit kok 37,1, ini jadi masalah. Tapi kalau saya lihat keris ini keris nom-noman kok materialnya lebih tua dari Mataram. Kalau saya bilang Mojopahit juga grenengnya bukan ciri khas greneng Mojopahit, ya mungkin lebih amannya saya tangguh Mojopahit akhir. Demak barangkali mungkin masuk. Sehingga ini menjelaskan bahwa secara benda seni sampai kapanpun, bahkan orang dulu pun menyebutnya sebagai tangguh, tidak berani mengatakan dibuat oleh empu siapa dan di kerajaan mana, selalu tangguh. Berarti ada unsur estimasinya. Namun kalau kita lihat secara yang kita sebut dengan yang namanya tajek, semua jadi indah. Nogo keras. Keras itu adalah strategi. Dulu itu ada semacam satu budaya mengkeras anak. Ketika anak lahir weton apa nggak cocok dengan orang tuanya, seolah-olah sama ibunya dibuang di tengah kebun dan kemudian ditemu oleh neneknya. Strategi itu namanya keras, dan oleh neneknya dikembalikan lagi, dikasihkan sama orang tuanya, sehingga seolah-olah itu anaknya orang lain, hanya demi semuanya menjadi baik-baik. Itu namanya keras. Jadi kalau bicara tentang nogo, simbolisasi pemimpin, keras itu adalah yang kita sebut dengan strategi. Maksud secara tajek dari pusaka ini, filosofinya adalah semoga seorang pemimpin ini punya kemampuan yang sangat strategis, yang luar biasa demi jangkung untuk menggapai apa yang dicita-citakan, yaitu waswutah, pamornya kemakmuran. Sehingga ceritanya jadi indah ketika kita melihat dari sisi aspek ilmu tajek. Kalau Anda ingin melihat, sore ini sudah saya upload pada nomor 8825. Jadi terakhir, saya mau bicarakan tentang pemaharan, karena saya itu bakul keris juga. Karena buat saya di pemaharan itu juga ada adab. Makanya ada orang yang menyebut dalam pemaharan itu harganya berapa atau maharnya berapa. Buat saya tidak ada masalah karena beda itu indah. Namun saya sinyalir yang suka berbicara tentang harganya berapa, biasanya dia melihat keris secara yang kita sebut dengan ilmu tanting. Kalau bicara mahar, orang biasanya bicara dari aspek ilmu tajek. Bagi saya, selalu saya mengingatkan, lakukan pemaharan keris itu secara sakmadyo. Jangan pernah beli keris di atas kemampuan kita. Itu nanti yang berjalan adalah ego kita, nggak bagus. Juga jangan beli keris di bawah kelas kita. Rasa syukur kita akan nampak, akan berkurang. Belilah keris pada titik kelas kita
yang tidak harus menghancurkan kepentingan-kepentingan berkeluarga dan lain sebagainya. Makanya keluar kata-kata pemaharan yang sakmadyo. Kenapa timbul semacam satu ungkapan mahar? Ya mahar seperti kayak perjodohan itu. Jadi kalau ada orang membeli keris, maharnya berapa, kita katakan angka, ketika cocok bisa aja langsung dimahari langsung, berarti itu nikah langsung. Tapi kalau ada semacam satu mahar secara kelas kita masih belum mampu, tapi kita kapasitas mampu beli itu, kita membayarkan DP mahar. Ya itu istilahnya melakukan perjodohan dengan pertunangan. Tidak ada masalah pemaharan itu apakah kita nikah langsung atau dengan suatu tunangan dulu. Namun selesaikan segala hal yang kita bicarakan itu dengan baik-baik di akhirnya. Karena tanpa adab yang bagus, Tosanaji pun juga tidak akan memberikan suatu tuah yang baik pada kehidupan kita. Jadi kesimpulan di sini, tetaplah jaga adab bertosanaji setinggi yang mampu kita lakukan agar Tosanaji tetap mampu memiliki yoni atau tuah untuk sebagaimana dimaksud dari filosofi ilmu tajek di Tosanaji tersebut. Demikianlah saudara-saudara sajian spesial menjelang tahun baru ini. Semoga bermanfaat. Namun atas dasar pemahaman dualitas kehidupan yang saya tahu, selalu ada siang dan malam, selalu ada manis dan pahit. Pemahaman tentang Tosanaji tidak akan pernah sama. Bagi saya tidak ada masalah. Beda itu adalah indah. Yang penting kita sama-sama senang Tosanaji. Sebagai penutup, saudaraku sekalian, akhir dan awal adalah hitungan kalender semata. Matahari itu tidak pernah terpengaruh oleh semua itu. Tugasnya tetap terbit di timur, tenggelam di barat. Kehidupan akan terus berjalan dan selalu ada awal dan ada akhir. Karena kehidupan akan selalu senantiasa silih berganti. Selamat tinggal tahun 2003. Selamat datang tahun 2024. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena bagi saya, selama kita terlahir di bumi Nusantara, bumi yang dipinjak, langit yang dijunjung, kita punya tugas untuk mengangkat langit Nusantara ini. Saya tidak tahu Anda mengangkat langit Nusantara dari aspek yang mana, namun yang saya bisa lakukan mengangkat langit Nusantara dari budaya Tosanaji ini. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi nuwun. Untuk memudahkan segala yang diikhtiarkan, Tuhan senantiasa akan melindungi. Untuk menjadikan seorang pemimpin yang punya kualitas, keahlian dalam membuat satu strategi demi untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya menciptakan kemakmuran. Nuwun, nuwun, nuwun.